Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku bakalan nge-review salah satu popok yang sudah sangat terkenal yang ada di Indonesia, yaitu popok Pokana. Nah, ini dia popok Pokana. Dari segi packagingnya aja udah lucu banget kan ya bu ibu ya. Jadi menarik banget buat kita beli ya kan. Nah, desainnya tuh banyak banget, banyak variasinya yang kita nggak tahu nih dalamnya apa, karena depannya aja kayak gini ya kan, belakangnya gambar ikan, tapi dapetnya kita nggak pernah tahu dapetnya apa. Ayo, dapetnya apa? Ini dia gambar buah. Jadi kita nggak pernah tahu ya bu ibu dapetnya apa, dan ini motifnya lucu-lucu banget, bagus, menarik ya kan. Jadi ini tuh banyak banget ukurannya. Nah, anak aku pakainya ukuran yang XL, tapi harusnya kayaknya dia belinya yang double XL deh, soalnya yang XL itu agak kekecilan buat anak aku. Ukurannya itu ada dari S, M, L, XL, dan double XL. Jadi tinggal disesuaikan aja ya dengan ukuran anak-anaknya ibu-ibu ya. Jadi popok Pokana ini punya berbagai macam kelemahan dan kelebihan ya menurut aku. Nah, menurut pengalaman yang aku pakai sendiri untuk anak aku itu ada beberapa kelebihannya. Oke guys, karena tadi gue capek banget untuk berdiri, jadinya gue reviewnya duduk aja kali ya. Yang aku suka desainnya lucu-lucu banget. Nih, yang ini kan gambarnya buah ya. Nah, dalam satu packaging itu ada satu macam desain yang isinya tuh kayak ada yang gambar ikan, ada yang gambarnya buah kayak gini. Nah, aku suka banget karena desainnya tuh lucu-lucu dan kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam satu paknya itu, karena cover depan gambar popoknya itu depan belakang aja beda. Nah, dalamnya kita juga nggak pernah tahu tuh guys, apa aja isi dalamnya. Nah, kebetulan aku dapet yang ini, gambar buah. Yang aku suka banget gambarnya adalah lucu-lucu. Lalu yang aku suka lagi, ini tuh bahannya tuh lembut, halus ya. 11-12 lah ya sama punyanya Meris. Ini tuh benar-benar halus dan lembut. Nih, dalamnya juga halus dan lembut loh guys. Nih, halus banget. Ini benar-benar halus. Tuh, depan belakang tuh halus semua. Jadi aku suka banget sama ini, sama si Pokana ini sebenarnya. Popok Pokana ini juga nggak bikin ruam, nggak bikin bintil-bintil merah, nggak bikin iritasi di kulit anak aku. Jadi cocok dia pakai Pokana ini, karena selain bahannya lembut juga nyaman dipakainya sama dia. Jadi kulitnya tuh nggak iritasi sama sekali, bener-bener nggak ada ruam-ruam sama sekali dia pakai Pokana ini. Nah, dia ini juga daya serapnya lumayan cepet ya. Jadi kalau misalkan dia pipis nggak terlalu lama untuk kering di bagian dalamnya, jadi lumayan cepet dia daya serapnya. Jadi kalau misalkan dia pipis langsung keserap ke dalam si busa-busanya ini yang ada di dalam sini di popoknya. Jadi benar-benar bikin kering, nggak bikin basah di kulitnya dia. Kan ada pampers yang kalau misalkan dia pipis kayak kita ngintip aja dia tuh nempel-nempel gitu airnya di kulitnya anak aku. Nah, kalau si Pokana ini enggak sama sekali, jadi benar-benar kayak dia pipis tuh langsung keserap semua sama si popoknya ini, nggak meninggalkan bekas air pipisnya di kulit anak aku. Daya serapnya lumayan oke. Dan juga Pokana ini udah bersertifikat halal, udah ada logo halalnya di packagingnya. Itu dari MUI, sudah ada logo halalnya, jadi udah aman banget dipakainya. Jadi kayak si Sweety Silver Pants ya, dia udah ada logo halalnya, udah ada sertifikat halal. Jadi kalau buat moms yang mau cari yang popok yang udah bersertifikat halal, pilihannya kalau nggak Pokana yang Sweety Silver Pants. Dia lumayan menahan pipis selama 3 jam. Itu lumayan lah ya dibandingkan popok ekonomis yang lainnya itu yang cuma 2 jam aja. Kalau ini 3 jam masih ya lumayan lama lah ya, 3 jam. Daya serapnya lumayan oke lah ini sebenarnya.
Nah, itu tadi kelebihan dari popok Pokana menurut versi aku ya, Moms. Kali ini aku mau review lagi tentang kekurangannya nih. Apa aja sih kekurangan dari si Pokana ini? Yang aku nggak suka dari si Pokana ini adalah dia itu cepet banget ngegembungnya. Kayak misalkan kalau diisi 1 kali pipis aja, dia tuh kayak bisa ngegembung banget. Jadi kayak kalau misalkan dia jongkok, tuh langsung ngegembung gede gitu. Padahal kan daya serapnya kan cepat memang. Cuman nggak tahu kenapa ininya tuh gampang banget ngegembungnya, cepet banget ngegembungnya. Jadi bagian depan tuh kayak udah penuh aja gitu tuh. Aku nggak suka banget ngeliatnya. Kalau anakku pipis, dia kan ngegembung di depannya aja. Nah, dia tuh nggak merata sampai ke belakang. Jadi benar-benar ngumpul di depannya aja, jadi mengembung di depan, tapi tidak merata daya serapnya sampai ke belakang. Jadi kayak misalkan depannya itu udah penuh banget, tapi belakangnya tuh masih kosong, masih kayak bersih banget, nggak ada pipisnya. Yang aku nggak sukanya tuh kayak jadi boros gitu kan pemakaian pampersnya, jadi kayak boros karena udah ngegembung di depan udah gede banget gitu kan, harus ganti popok lagi karena yang belakangnya kan belum keisi tuh, jadi kayak agak aduh ganti popok lagi nih 2 jam sekali gitu. Ini sih masih lumayan cukup lama sih, 3 jam lah pemakaiannya. Jadi yang aku nggak suka itu adalah dia tuh kan ngegembung di depannya. Nah, kalau ngegembung di depannya doang, dia ngumpul semua pipisnya di depan, yang belakangnya itu kosong. Ini tuh bener-bener nggak merata sampai ke atas gitu, dia kayak nggak bisa ke belakang gitu deh kayaknya, nggak tahu juga sih. Jadi ngumpul di depan aja gitu pipisnya, nggak sampai ke belakang. Belakangnya tuh masih kayak bersih kosong, belum kena air sama sekali. Karena suka sebel jadinya, suka sebel karena dilihatnya tuh udah ngegembung duluan kayak yang penuh, padahal baru pipis beberapa kali gitu ya kan, jadinya gemes pengen ganti diapers lagi gitu loh, karena gatel ngeliatnya tuh kayak yang gemes banget, pengen ganti deh pampersnya, udah ngegembung gitu. Kalau misalkan dia jongkok apalagi kelihatan banget itu ngegembungnya, padahal baru keisi pipis 1 atau 2 kali gitu. Aduh, pernah ya waktu itu aku lupa ganti sekitar, dia itu kan kalau Pokana minimal 3 jam tuh udah harus ganti, karena ya itu tadi, karena popoknya udah mengembung kelihatannya, terus kayak yang udah penuh banget gitu lah, nggak enak risih kan dilihatnya kalau popok udah penuh tuh. Nah, yang aku nggak suka itu pernah waktu itu aku lupa gantiin dia diapers. Pas aku gantiin dia diapers kan udah bocor gitu kan, karena dia ngegembung itu jadi kayak ngerembes gitu bocor. Pas aku buka, aku kaget loh, kok di kulit anakku tuh ada kayak kristal-kristal bulir-bulir gitu loh, bulut-bulut gitu nempel di kulit anakku. Aku sampai periksa, ini anakku kenapa ya kok ada kristalnya begini gitu loh ya kan. Terus pas aku sampai buka gitu kan, pas aku lihat, oh ini karena kepenuhan banget. Jadi di dalam sini tuh busa-busanya ini ngegembung gede, dan dia mengeluarkan si bola-bola kristalnya itu tadi keluar dari sini, keluar dari sela-sela sini. Saking udah kepenuhan sama pipisnya, dia kayak keluar gitu dari lapisannya ini. Ya ampun, aku kaget, benar-benar kaget loh, kok bisa sampai lepas kayak gitu ya, bisa sampai keluar kristal-kristalnya gitu loh. Jadi semenjak itu kalau udah 3 jam aku selalu cek ini harus diganti, nggak mau lagi sampai takut kan, karena kristal-kristalnya itu takut bikin iritasi kulit dia gitu loh, tapi harusnya sih aman ya. Lalu popok Pokana ini kelihatannya kan ukurannya tuh kayak gede ya, kayak XL-nya itu kan harusnya kan agak besar, tapi kan kalau dipakai sama anakku tuh jadi kayak kesempitan gitu. Aku ngelihatnya kayak udah kecil lah, kayak harus udah pakai yang double XL. Padahal kalau dibandingin sama Meris dijejerin gitu depan belakang gitu, itu besarnya sama loh, lebarnya tuh sama, besarnya tuh sama, tapi nggak tahu kenapa kalau dipakai tuh kayak lebih kecil ini, kayak lebih susah makainya tuh ini. Jadi kayak susah banget, kayak narik ke atasnya tuh susah makain ke anakku gitu loh. Kalau Meris kan gampang gitu kan, tapi kalau ini tuh kayak susah banget mau narik ke atas dari paha ke perut, itu tuh susah banget nariknya. Jadi kayaknya ini nggak ngerti kenapa ini ukuran XL-nya terlihat besar, tapi pas dipakai tuh kayak kekecilan. Jadi kayak mesti harus ganti yang double XL sih ini kayaknya kalau pakai yang Pokana. Nah, yang aku nggak suka lagi ini nih, karet pinggangnya kelihatan banget kaku, kelihatan banget agak kaku, kurang lembut. Kalau dipegang sih kayak kurang lembut gitu ya kan.
Terus ini tuh rapet-rapet banget, nggak terlalu elastis. Ini tuh kayak rapet banget, kayak masih rapet-rapet banget gitu, nggak terlalu renggang. Jadi kalau misalkan dipakai di pinggang dan di perut anakku tuh, setelah make ini itu bakalan ngejeplak banget sampai merah gitu kan. Pakai karet pinggangnya ini nih, nggak tahu kenapa kalau pakai Pokana pasti deh pinggangnya itu merah-merah gitu, kayak jeplakan ininya nih ngejeplak gitu pinggangnya, ngecap banget di pinggangnya anakku, meninggalkan bekas karetnya ini ketara banget. Apa karena harus ganti yang double XL, aku juga kurang tahu, kayaknya mesti ganti dulu, coba beli yang double XL baru bisa tahu apakah karetnya benar-benar ngecap atau tidak. Kalau misalkan double XL yang masih ngecap juga berarti memang karet pinggangnya ya yang kurang elastis, jadi meninggalkan bekas. Nah, keterangan untuk depan belakangnya itu dia cuma dikasih tanda panah doang, tanda panah begini, ini depannya. Nah, di belakang juga ada tanda panah lagi, tapi tanda panahnya ke bawah. Jadi kalau misalkan udah biasa yang ada tulisannya depannya aja atau ada gambarnya di depannya aja, itu kan menandakan di depan. Aku biasanya suka kebalik juga sih kalau pakai ini, suka kayak yang ini, yang gambar panah ke bawahnya ini suka kepake untuk di depannya. Jadi keterangannya menurut aku kayak kurang jelas aja gitu. Semuanya tulisannya front dengan tanda panah yang dari bawah ke atas ini gitu loh. Jadi kayak suka salah aja gitu, makanya suka terbalik karena keterangannya menurut aku kurang jelas. Nah, kalau dari segi harga si Pokana ini kalau lagi diskon sih ya lumayan murah, tapi kalau enggak diskon itu mahal, sekitar 80.000 ke atas. Jadi itu menurut aku salah satu kekurangannya, harganya mahal kalau nggak diskon. Jadi aku belinya kalau diskonan aja. Kalau diskonan itu bisa dapetin yang ukuran XL isi 42 itu sekitar 70.000 lebih lah gitu. Kayak aku kalau beli kan 143.000 dapet 2 pak yang ukuran XL isi 42 itu. Jadi dihitung-hitung ya nggak nyampe 76.000 ke atas lah ya. Jadi ini review Pokana menurut versi aku ya moms ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, karena setiap anak itu kan berbeda-beda. Anak aku misalkan cocok pakai Pokana karena tidak menimbulkan ruam, tapi di anak momis menimbulkan ruam dan bintil-bintil merah. Ya dikembalikan lagi kepada pemakaian sehari-harinya. Misalkan cocoknya pakai yang merek A, ya sudah pakai merek A saja. Kalau mau coba Pokana ya boleh gitu loh. Jadi menurut aku popok Pokana ini cocok untuk dipakai sehari-hari ya moms. Bisa dipakai pagi, siang, ataupun malam. Dengan harga yang juga nggak terlalu mahal kalau misalkan belinya diskonan. Ini juga gampang banget dicarinya, ada di toko susu terdekat, ada di supermarket, ataupun di online shop juga banyak banget ya moms. Gampang banget dicarinya. Kalau misalkan momis pada mau nyoba dulu nih, mau beli yang kecil ataupun mau langsung yang besar juga boleh. Jadi sekian review popok Pokana dari aku. Kalau misalkan ada kekurangannya atau ada perbedaan pendapat, karena kan setiap anak berbeda-beda ya moms, bisa ditulis di komen ya kalau ada kritik dan sarannya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya ke teman-teman kalian. Thank you guys. Bye.